Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Faslun fi masail al-ma'thurah fi shaum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang berpengaruh di dalam berpuasa yang sering terjadi di saat kita berpuasa, namun kadang-kadang kita kurang memperhatikan sehingga puasa kita tanpa kita sadari sudah terganggu atau kurang nilainya. Maka perlu kita mereview kembali, kita mengulang kembali pengetahuan kita tentang perkara-perkara itu supaya jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti puasa-puasa sebelumnya. Di sini dalam kitab ini, kitab Taqriratus Sadidah diberikan oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, salah seorang murid daripada Mufti Al-Alim Al-Alamah Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Said. Beliau mengumpulkan di pembahasan terakhir dari kitab puasa ini beberapa hal yang ada yang ditengarai terjadi di tengah kaum muslimin saat berpuasa. Pertama adalah idza balagha as-sabiyyu aw aqama al-musafiru aw shuffiya al-marid wa hum sa'imun harama 'alaihimul fitru wa wajaba 'alaihimul imsak. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak kecil, kemudian orang yang bepergian, orang musafir, awil marid, orang yang sakit, itu mereka tidak wajib berpuasa. Mereka tidak wajib berpuasa karena ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu yaitu yang pertama belum balik bagi yang sabi, kemudian musafir, karena yang wajib berpuasa itu kalau mukim. Kalau yang musafir itu dia tidak wajib berpuasa, tapi kalau dia mau berpuasa sah puasanya. Kemudian syufiyal marid, orang yang sakit, itu dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi kalau dia mau berpuasa maka sah puasanya. Nah, kalau umpama orang-orang ini, 3 orang ini, mereka berpuasa, anak kecil belum balik dia berpuasa, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukun puasanya. Orang musafir dia tetap mau bertahan untuk berpuasa, atau orang yang sakit mau bertahan untuk berpuasa. Kemudian di siang hari mereka sempurna keadaan mereka, artinya anak kecil tadi dia balik, dia sampai usia balik di siang hari. Aqamal musafir, atau dia yang musafir tadi tiba di tempat tujuan di siang hari, atau orang yang sakit tadi itu dia sembuh di siang hari. Fa harum alaihimul fitru, maka 3 orang ini yang tadi dalam keadaan berpuasa itu diharamkan bagi mereka untuk berbuka puasa. Mereka tetap wajib terus berpuasa. Wajib alaihimul imsak, mereka wajib tetap menghindari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ya, yastanibuna al-mufattirat. Sampai kapan? Hatta ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Itu perkara pertama yang perlu diperhatikan. Diulangi lagi. Ada anak kecil, dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia balik di siang hari, maka dia tetap wajib berpuasa. Musafir pun demikian, dalam perjalanan dia puasa, dia makan sahur, dia tidak makan minum di siang hari, kemudian dia tiba, dia tetap wajib berpuasa karena dia sudah ada dalam ibadah. Yang begitu juga orang sakit, yang dia sakitnya dia berpuasa, kemudian dia sembuh, dia tetap wajib berpuasa.
Asani yang kedua adalah idza tahuratil haidu wan nufasa'u aw afaqal majnun aw aslamal kafir fi nahari ramadan usiba lahumul imsak. Yang kedua ini berbeda dengan yang pertama, di mana yang kedua ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka punya uzur mereka itu adalah uzur syar'i yang memang aslinya itu diharamkan bagi mereka tidak bisa berpuasa. Antaranya wanita haid itu dilarang berpuasa. Kemudian wanita yang nifas pun dilarang berpuasa. Kemudian orang gila dilarang atau tidak wajib berpuasa. Orang kafir pun demikian. Nah, umpama kalau terjadi ada wanita yang suci, dia haid di malam hari, dia haid sudah beberapa hari, kemudian sampai pagi dia suci, contohnya suci di jam 7 atau jam 8. Apa hukumnya mereka? Apakah mereka harus berpuasa? Kita katakan bahwa wanita haid dilarang berpuasa, tapi kalau umpama dia suci di siang hari, maka dia tidak wajib berpuasa, tapi dia disunnahkan untuk tidak makan dan minum. Dia disunnahkan untuk imsak, bahasanya syariahnya yusannu al imsak. Dia disunnahkan untuk menahan. Kenapa? Karena aslinya dia itu adalah dia tidak wajib berpuasa. Berbeda sama yang di atas. Yang di atas dia sudah berpuasa dan puasanya itu dibolehkan, maka ketika dia selesai uzurnya puasanya tetap dilanjutkan. Berbeda sama yang haid. Yang haid itu dia puasanya dilarang, maka ketika dia masuk sementara keadaannya sudah melewati batas awal puasa, maka dia tidak wajib berpuasa, tapi dia sunnah, dia disunnahkan untuk menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi itu. Itu haid. Begitupun wanita yang suci dari nifas di siang hari, dia pun disunnahkan untuk menahan. Nifas itu adalah darah yang keluar, darah orang yang melahirkan itu setelah melahirkan itu disebut dengan darah nifas, darah yang keluar akibat wiladah, itu yang disebut nifas. Kalau orang wanita suci itu seorang wanita dia suci di siang hari dari nifas, maka dia disunnahkan untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang majnun, orang gila, kemudian dia sembuh dari gilanya di siang hari, atau orang yang baru masuk Islam di siang hari, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi dia disunnahkan, dia tidak wajib menahan, tapi dia disunnahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Tapi kalau dia tidak melakukan pun tidak apa-apa, cuman dia tidak mendapatkan fadilah sunnah, yang mana sunnah itu kita ketahui adalah talabul amr ghairu jazim, perintah agama untuk dilaksanakan tapi ghairu jazim. Nah, konsekuensinya kalau qama bihi yusab, kalau dia melaksanakan dia dapat pahala, idza lam yakum bihi la yu'aqab, tapi kalau dia tidak melakukan dia tidak mendapatkan dosa. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, maka lebih baik dia melaksanakan sunnah-sunnah itu supaya dia mendapatkan pahala sunnah. Itu perkara yang kedua yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, minal khata'il fahishi al-waqi'i fihi katsirun minan nas annahu indama yasma'u adhan al-fajri yatabadaruna ila syurub i'tiqadan minhum jawaz dzalik ma dama al-mu'adzin yu'adzin. Ada sebagian orang berasumsi bahwa batas akhir sahur itu dengan batas akhir azan selesai baru masuk batas akhir sahur, padahal itu keliru. Sehingga kadang-kadang kita dapati ada orang sudah azan di masjid, dia masih dulu makan. Alasannya karena azan belum selesai, saya boleh makan. Nah, itu pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Karena azan subuh itu tidak boleh dikumandangkan kecuali setelah fajar shadiq. Batas akhir daripada puasa itu
masuk, artinya batas awal dari puasa itu masuk, atau batas akhir dia izinkan makan itu berhenti sampai di situ. Jadi kalau ada orang azan, ada orang lagi makan, kemudian azan dikumandangkan azan subuh, maka itu tandanya dia dilarang, itu sudah masuk waktu subuh, tidak dibenarkan lagi untuk dimakan. Wadzalika la yajuz, dan itu tidak boleh terjadi. Itu boleh terjadi. Kenapa? Fasaumuhu batil, karena puasa hari itu dia dianggap batal. Dan bukan hanya batal, alaihi qada, dia wajib untuk mengulang, membayar puasanya. Kenapa? Tadi dikatakan di sini, ya al-muadzin la yushra'u fil adzan illa ba'da tulu'il fajr, karena orang yang azan itu, azan subuh, tidak boleh dikumandangkan kecuali setelah terbit fajar. Dalam hal ini juga maka orang yang azan harus tahu aturan waktu sholat, kapan waktu sholat itu masuk, kapan azan dimulai. Jangan sampai ada orang azan tidak mengenal waktu sholat, dia tidak memperdulikan, dia hanya alasan azan. Kadang-kadang begitu kalau orang, khususnya azan di bulan puasa di Ramadan ini, di azan ketika maghrib dan azan subuh itu harus betul-betul teliti ya, karena kalau kita sengaja azan tanpa dasar hukum, bisa jadi kita yang menanggung dosa. Kalau matahari belum terbenam betul kita azan, kalau ada orang makan menyangka bahwa sudah masuk, padahal belum terbenam matahari, batal puasanya. Batal puasanya, nanggung dosa siapa? Kita yang nanggung dosa karena kita yang memulai itu. Begitu juga orang yang azan subuh, dia harus benar-benar tahu bahwa azan itu sudah fajar sudah masuk, jangan sampai belum ini dia sudah azan. Kasihan ada orang yang belum sempat sahur, dia sengaja ingin mengakhirkan sahur, ternyata kita tidak jeli memperhatikan waktu, lalu kita azan padahal belum, akhirnya dia tidak sempat makan sahur, ternyata masih ada waktu untuk dia makan sahur. Itu perlu diperhatikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, idza mata asy-syakhsu wa 'alaihi qada'u shaumin min ramadhan aw kafarah fa yajuzu an yasuma anhu waliyuhu aw yukhrij an kulli yawmin muddun. Idza mata asy-syakhsu, jika ada seseorang itu meninggal dunia, wa 'alaihi qada'u shaumin, sedangkan dia punya hutang puasa yang belum terbayarkan, aw kafarah, atau dia kita ketahui bahwa dia dalam puasa itu ada puasa yang kalau ditinggalkan, ada orang yang kalau meninggalkan puasa dia tidak cukup dengan qada tapi dia harus kafar atau fidyah. Umpama ada orang meninggal dunia kemudian dia ini ada hutang qada dan kafarah, maka apa yang harus dilakukan? Fa yajuzu an yasuma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya, walinya, orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan orang yang si mayat tadi, dia boleh untuk berpuasa menggantikan orang yang meninggal tadi, keluarganya itu ayahnya, ibunya, anaknya, siapapun itu. Kemudian boleh dia puasa, tapi puasanya harus di luar Ramadan, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu tidak bisa menggabungkan dia saya, itu sama Odin Ani wa an ahli al-mayit, tidak bisa, karena puasa Ramadan itu diantara rukunnya adalah dia harus berpuasa untuk dirinya sendiri. Maka kita katakan bahwa qada puasa itu nanti setelah Ramadan. Kalau ada orang ingin mengqada puasa keluarganya yang tertinggal, dia meninggal kemudian tertinggal, itu dibolehkan kalau dia mau puasa. Tapi kalau umpama dia tidak mau, dia mau ambil jalan praktis, dia cukup dengan yukhrij an kulli yaumin muddun, dia cukup membayar fidyah satu hari, satu mud. Satu mud sudah disampaikan, satu mud itu adalah seperempatnya sok, seperempat dari jumlah zakat fitrah, ukuran soknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu soknya Nabi Muhammad kalau di zaman sekarang itu kurang lebih 2,75, taruhlah 3, yang pasnya itu 2,75 kg, atau kita bulatkan jadi 3, berarti 3 bagi 4 ya sekitar 7 ons lah, 7 ons sekian. Jadi kalau umpama kita mau membayar fidyah, maka kita menyiapkan beras sebanyak 7 ons, itu sudah khuruj minal hudud, yang asli sudah
sudah lebih dari batas asal. Tapi kalau kita mau ada tahu kita mau niat bersedekah, maka kita buat jadi 8 terserah atau 1 kilo terserah. Yang penting di situ ada niat untuk fidyah, sehingga yang sisanya menjadi sedekah. Itu perlu diperhatikan. Kemudian hal yang kelima, al-khamisu yajuzu fi shaumin nafli an yuftira walau biduni udhrin. Kita sebelumnya kita ketahui bahwa puasa itu puasa itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Bagaimana hukumnya kalau orang yang berpuasa membatalkan sendiri puasanya tanpa sebab? Maka dikatakan di sini oleh pengarang bahwa ibtalu shaumin nafal yajuzu walau biduni udhrin. Membatalkan puasa sunnah itu boleh meskipun tanpa uzur syar'i. Maksudnya ada orang puasa hari Senin Kamis, kemudian di siang hari ya tidak ada alasan dia makan, batalkan puasa, itu boleh, dia tidak berdosa. Tapi la yajuzul iftaru fi shaumil fard. Tapi khusus itu hanya untuk puasa sunnah. Kalau puasa yang wajib maka hukumnya haram, hukumnya membatalkan puasa tanpa sebab. Jadi dalam puasa wajib, puasa tetap harus dilaksanakan, tidak boleh membatalkan, kecuali puasa itu dia batal sendiri karena syariah. Nah, puasa yang batal sendiri karena syariah seperti haid, kemudian nifas, kemudian dia melahirkan, bagi perempuan itu puasanya batal karena syar'i. Atau pingsan atau gila, itu orang-orang yang puasanya fardu dan batal karena syar'i. Selama bukan alasan syar'i, maka puasa yang wajib haram hukumnya dibatalkan. Selanjutnya, kalau orang sudah berpuasa lalu puasanya batal, nah, kita bahas di sini puasa yang wajib. Umpama ada orang puasa Ramadan, puasa wajib, kemudian batal puasanya, kita lihat dia kan harus wajib mengqadha. Nah, kita lihat kalau umpama batal puasanya dia itu tanpa sebab, artinya di bulan Ramadan siang bolong tidak ada alasan dia batalkan puasanya, berarti batalnya tanpa sebab, tanpa uzur syar'i. Pertama, berdosa besar. Yang kedua, bagaimana qadanya? Qadanya itu wajib setelah lebaran langsung dia wajib berpuasa. Fa qada'uhu 'alal faur. Dia wajib langsung berpuasa, qada, tidak boleh menunda. Menunda itu hukumnya nanti dosa. Sedangkan kalau orang yang berpuasa kemudian batalnya karena dibatalkan oleh syariah, karena haid, umpamanya nifas atau majnun, gila dan sebagainya, maka untuk mengqadha puasanya dia dikasih pilihan untuk membayarnya secara tarawih. Tarawih itu angsuran, kredit lah. Nah, wanita haid, dia haid di hari ke-26, 7, 8, 9, 10, berarti 26, 27, 28, 29. Umpama kalau puasanya 29 berarti 4 hari, kalau 30 berarti 5 hari. Nah, selesai lebaran dia boleh langsung qadha puasanya langsung 5 hari, atau dia boleh menunda 1 hari, qadha besok tidak, nanti lusanya qadha besok tidak. Itu kalau puasanya batal karena syariah karena hukum syar'i. Tapi kalau batalnya tanpa dasar hukum syar'i, maka dia wajib langsung qadha dan tidak boleh berhenti, langsung habiskan. Kemudian saminu yang ke-8, idza ra'a man ya'kulu nasiyan. Orang siapa yang melihat ada orang makan di siang hari bulan puasa dalam keadaan lupa. Fa in kana zahiru halihi taqwa fa yusannu tanbihuhu. Maka jika orang yang tadi makan itu dalam keadaan lupa dan memang orang itu diketahui istiqomah, dia rajin taat beribadah, fa yusannu, maka menegurnya itu hukumnya sunnah. Kita tegur orang yang makan di siang hari dan orangnya itu memang bukan orang-orang yang tahawun, orang-orang yang memang istiqomah, orang yang zahiru taqwa. Ada ustaz, ada ustazah atau orang-orang soleh, orang-orang yang sudah syebeh, tua, yang memang mereka istiqomah, kemudian mereka makan di siang hari, minum di siang hari, maka sunnah bagi kita untuk menegur, kasih tahu, sunnah.
Jadi kalau mau tidak dikasih tahu ya terserah, itu sunnah. Wa in kana zahiru halihi tahawuna, sebaliknya kalau ada orang makan di siang hari atau minum di siang hari dan orangnya itu tidak istiqomah, artinya ketidak istiqomahannya dia dominan dalam hidupnya melebihi istiqomah. Apa yang kita lakukan kalau kita melihat atau menemukan orang seperti itu, maka menegurnya itu hukumnya menjadi wajib, naik tingkat. Kalau orang soleh makan di siang hari sunnah ditegur, tapi kalau orang yang tidak soleh, orang yang kurang soleh, maka menegurnya hukumnya wajib. Itu wajib hukumnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, juga anak cucu kita insyaallah. Kemudian selanjutnya yahrumu shaumul wisal. Dalam Islam pun ada aturan kita diharamkan untuk berpuasa wisal. Apa puasa wisal itu? Bahwa an yasuma yaumaini mutataliyaini biduni an yafsul bainahuma bi fitrin. Diharamkan untuk berpuasa 2 hari yang puasa 2 hari itu tidak dipisah dengan buka puasa. Contohnya ada orang puasa hari Senin, makan sahur malam Senin. Kemudian besok Senin terbenam matahari dia tidak makan, sengaja niat dia tidak makan sampai dia tidak sahur, kemudian dia lanjut lagi ke hari Selasa. Hukumnya haram, hukumnya orang berpuasa seperti itu. Itu perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dengan harapan, dan perlu kita ketahui dengan harapan mudah-mudahan puasa kita lebih berkualitas, makin hari dia lebih memberikan nilai-nilai spiritual yang bagus, dia bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga untuk menutup kekurangan puasa-puasa kita pada tahun-tahun sebelumnya yang mungkin ya kita hilaf, lalai dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa juga keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan semuanya orang tua kita panjang umur, sehingga kita bisa menghabiskan dan menyempurnakan puasa pada tahun ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat lengkap. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi kita di puasa-puasa yang akan datang.